Halo para pebisnis, semangat pagi. Semoga bisnis Bapak dan Ibu bisa semakin sukses dan juga bisa semakin berkembang. Nah, kali ini itu Pak Agus Budiartoyo akan membahas topik yang sangat bagus, yaitu Lika-Liku Family Business. Sebelum kita bahas ke inti materinya, nah, saya pengen kenalan dulu dengan Pak Budi. Pak Budi ini di G+ itu sebagai apa dan bagaimana sih histori Pak Budi untuk pertama kali bekerja dan sekarang bisa bangun G+? Oke, saya Agus Budiartoyo, saya di G+ sebagai direktur. Saya adalah founder dari G+ Konsultan. Bisnis konsultan ini berawal dari pekerjaan saya sebagai profesional 12 tahun. Saya banyak bekerja di family business Pak Sayo, ada 3 perusahaan yang saya waktu itu bergabung dan saya berkontribusi. Dan 2008 akhirnya saya membangun bisnis sendiri, yaitu G+ Konsultan ini, yang awalnya perusahaan yang kita tangani juga perusahaan keluarga, perusahaan yang kecil, dan sekarang puji Tuhan perusahaan itu membesar bahkan menjadi salah satu bisnis yang sangat disegani di Samarinda. Itu adalah salah satu klien yang pertama waktu itu. Dan dari situ akhirnya banyak perusahaan yang saya tangani, perusahaan keluarga semua, dan lika-liku bisnisnya yang hari ini kita akan bahas itu sangat menarik, dan itu akan memberikan pelajaran bagi banyak pengusaha yang notabene di Indonesia ini sebagian besar adalah bisnis keluarga. Ya, sangat menarik. Memang dari bisnis yang kecil menjadi besar semua berawal dari bisnis keluarga. Ya. Yang pertama nih Pak, kenapa sih kita itu perlu membahas khusus terkait family business? Karena kan kalau kita lihat bisnis yang sudah besar kayak yang sudah berkembang, yang sangat besar sekali itu memang berawal dari family business. Ya. Apa yang mendasari kita tertarik untuk bahas topik kali ini tentang family business? Kalau kita mau telaah di Indonesia, sebagian besar bisnis yang besar di Indonesia, termasuk konglomerasi yang ada di Indonesia itu berawal dari bisnis keluarga. Bahkan sampai hari ini pun konglomerasi juga kelihatan, kita udah terlihat bahwa mereka juga bisnis keluarga sampai hari ini. Dan kalau kita breakdown lagi ke lebih bawah skala yang menengah, kemudian kecil dan juga mikro, semua itu bisnis keluarga. Sehingga kalau kita mau katakan bahwa perekonomian di Indonesia itu digerakkan oleh sebagian besar, itu digerakkan oleh apa? Itu adalah oleh bisnis keluarga. Karenanya menarik sekali waktu kita bicarakan bisnis keluarga ini, menarik karena mereka lah yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa ini. Gitu Pak. Nah, bagi para pebisnis pasti sudah sangat familiar ya terkait dengan family business. Tapi kita perlu tahu nih, family business itu memiliki keunggulan dan kelemahannya di sisi apa nih Pak? Dibanding dengan yang sudah dia beralih menjadi korporasi. Ya, sesuai dengan kebanyakan klien yang kita punya, klien kita punya itu adalah rata-rata sebagian besar itu adalah generasi pertama Mas. Masih generasi pertama. Jadi generasi ini yang memulai bisnisnya dan membesarkan bisnisnya hingga hari ini. Nah, keunggulannya apa? Sewaktu saya bekerja membantu perusahaan-perusahaan mereka ini adalah, yang pertama adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kecepatan itu cepat sekali mereka, karena dia generasi pertama, anak juga masih belum terlalu matang, sehingga keputusan hanya di owner, di pendiri, sehingga pengambilan keputusan itu relatif cepat. Dan karena ini adalah family business yang notabene belum bertransformasi ke perusahaan modern Pak Cahyo, maka kecenderungannya itu berpusat ke ownernya, sehingga keputusan itu cepat sekali karena hanya dia yang memang berkuasa, gitu ya. Jadi cepat sekali. Kemudian yang kedua, suasana keluarganya yang cukup kuat kalau di family business. Nah, sehingga karyawan yang di dalamnya itu juga banyak yang kerjanya itu sampai puluhan tahun karena mereka merasa bagian dari keluarga si owner, dan si owner memperlakukan mereka sangat humanis juga, sehingga ini yang menyebabkan akhirnya keluarga di perusahaan family business ini ada kuat. Kemudian berikutnya lagi fleksibilitas dan kepraktisan. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, di dalam kebijakan, di dalam membuat aturan, itu mereka sangat simpel, sangat praktis, sehingga itu yang membuat bagi kami sebagai seorang konsultan ini sebetulnya keunggulan. Namun juga bisa dianggap kelemahan Mas Cahyo, ya. Nah, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya adalah subjektivitas di perusahaan family business itu sangat kuat. Sangat kuat. Nah, kenapa? Karena subjektivitas ini seperti yang saya sampaikan, memang cepat dalam mengambil keputusan, tapi ini kan berpusat ke ownernya. Nah, karena berpusat dengan owner, belum ada sistem yang cukup bagus, sehingga pengambilan keputusan itu lebih dasarnya kepada pengalaman si owner, intuisi si owner.
Nah itu yang membuat akhirnya subjektivitas di perusahaan keluarga sangat tinggi. Tidak didasarkan, keputusan itu tidak didasarkan kepada data yang kredibel, data yang cukup. Karena mereka notabene kalau perusahaan yang kami tangani itu kan perusahaan-perusahaan yang masih kecil ya Pak Sayo, skala menengah, memang ada yang besar. Tetapi kalaupun itu perusahaan yang besar, yang skalanya besar yang kami tangani, itu rata-rata sistem itu belum ada. Sehingga penyajian data itu belum terlalu detail. Sehingga keputusan-keputusan yang dibuat ya ada subjektivitas dari si ownernya, bukan berdasarkan base data yang cukup kuat begitu. Kemudian berikutnya lagi kompromi Mas Ayu. Kompromi dan toleransi di perusahaan family business itu sangat tinggi. Karyawan yang bekerja, yang dianggap seperti keluarga sendiri, ini toleransi terhadap improduktivitasnya mereka, di dalam mereka melakukan satu pelanggaran itu sangat tinggi karena mereka sudah dianggap sebagai keluarga. Jadi produktivitasnya akhirnya menjadi bisa dikatakan rendah. Oke, kemudian yang berikutnya lagi penentuan PIC dalam perusahaan keluarga ini itu juga cenderung didasarkan kepada bloodline. Kalau terkait dengan PIC unit bisnis misalnya, atau yang handle misalnya departemen atau divisi keuangan, kemudian produksi, itu kecenderungannya penempatannya itu adalah orang-orang yang punya bloodline, garis darah, keluarga. Nah, penelitian berat ini menjadi tidak seimbang karena tidak didasarkan pada kompetensi yang seharusnya. Nah, itu yang menjadi kelemahan sehingga pertumbuhan bisnis kita nggak bisa leverage dengan optimal dikarenakan faktor itu. Itu kelemahan yang ada di family business. Kemudian yang berikutnya Pak Sayo, kepercayaan yang tadi didasarkan kepada kekeluargaan itu ini yang menyebabkan akhirnya pertumbuhan bisnisnya kurang bagus, kurang maksimal. Dan bahkan pertumbuhan bisnis itu ditentukan oleh jumlah anggota keluarga yang ada. Entah itu keponakannya, entah itu sepupunya, entah itu anaknya. Sehingga kalau katakanlah kita ngomong toko, maka toko itu ya terbatas, cabangnya itu ya terbatas bloodline yang ada. Itu yang disayangkan. Seperti itu Pak. Ya, Bapak ini kan tadi sudah cukup lama ya dan sudah puluhan tahun menangani family business ya. Tapi Pak, dari cerita Bapak tadi kan sangat lengkap sekali. Poin inti yang masalah terbesar sering muncul keseharian itu apa Pak biasanya di family business? Family business itu ya tadi yang ngomong subjektivitas. Karena subjektivitasnya itu tinggi, kecenderungannya di perusahaan itu there is no rule. Rule-nya itu adalah the owner. The owner is the rule. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kebijakan-kebijakan yang bisa dikatakan kadang itu kontraproduktif. Dikarenakan tidak ada kebijakan yang tertulis, tidak ada peraturan yang tertulis, tidak ada standar operating procedure yang tertulis. Semuanya bisnya owner. Jadi owner ini menjadi CEO Pak. CEO ya. Bukan chief executive officer, tetapi chief everything officer. Karena semuanya berusaha kepada si owner. Nah ini yang membuat akhirnya kebijakan-kebijakan tadi akhirnya ada kontra tadi Pak. Karena beban ownernya kan semuanya ke owner. Sehingga kebijakan di departemen ini sama kebijakan ini kadang itu tumpang tindih dan kontraproduktif. Itu yang kita lihat di kebanyakan klien yang kami handle. Seperti itu. Nah kalau tidak sesuai dengan rule-nya atau kadang sesuai keputusan dari ownernya Pak, itu kan sering muncul juga perdebatan dari karyawan nih. Kok yang bersangkutan boleh, tapi yang saya kok tidak boleh. Ya betul. Biasanya itu yang Bapak pernah tahu, owner itu akan bertindak seperti apa supaya mereka lebih bisa mengarahkan ke positif? Lebih ke karena di mereka itu kan di perusahaan keluarga ini kan lebih cenderung ke senioritas. Senioritas, karyawan yang sudah tahun bantu saya. Nah tentu kebijakan-kebijakan itu sebetulnya juga didasarkan kepada hubungan ini sih Mas. Sehingga kadang anak-anak baru yang punya potensi itu kadang akan merasa tersisih. Dikarenakan karena owner cenderung lebih mempercayai orang yang lebih senior, yang memiliki hubungan yang sudah cukup lama. Nah itu kan tidak menunjukkan bahwa orang itu punya kredibilitas, punya kompetensi yang cukup. Bahkan kalau kita ukur apakah orang-orang lama ini punya si kinerja yang memang luar biasa. Kebanyakan yang kita lihat juga nggak begitu. Cuma memang mereka itu biasanya unggul di satu, bisa dipercaya. Atau kita ngomong jujur. Gitu.
Tapi kalau jujur saja, apakah bisa membuat perusahaan itu tumbuh? Itu yang pertama. Apakah jujur itu bisa membuat perusahaan ini bisa meringankan beban ownernya? Kan tidak. Tetapi apakah kita mengambilkan kejujuran? Tidak. Kejujuran itu penting menjadi dasar kepercayaan ya. Dasar owner meng-hire seseorang itu kan berdasarkan kejujurannya, betul ya Pak? Ya? Namun kejujuran tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kompetensi. Nah inilah yang kita mau bangun kalau di perusahaan-perusahaan kita handle Pak Cahyo. Kita bangun perusahaan itu, kita tempatkan orang-orangnya bukan hanya jujur, tapi gimana orang ini punya kompetensi yang seharusnya. Sehingga dia menguasai bidangnya. Nah, waktu dia bisa menguasai bidangnya, dia akan lebih produktif. Dan waktu dia produktif, pertumbuhan perusahaan bisa lebih bagus. Oke. Nah, gitu ya para pebisnis ya. Jadi untuk bisa para pebisnis atau bapak ibu lebih subjektif pada menilai seseorang, apakah itu karyawan lama atau karyawan baru, berarti perlu lihat tidak hanya dari aspek personal saja atau karakter saja yang memang dia punya kejujuran, tapi juga tadi Bapak disampaikan harus punya kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi yang memang dibutuhkan di jabatan itu. Nah, itu yang perlu di-note ya untuk para pebisnis. Nah, selanjutnya nih Pak, pengambilan keputusan itu kan sering terjadi di dunia bisnis. Nah, tapi bagaimana nih memisahkan keputusan-keputusan yang memang itu objektif dan keputusan-keputusan yang memang itu subjektif? Ya. Karena kan kadang kalau bisnis owners itu kan dia tidak punya mentor untuk diskusi atau dia diskusi sama bawahannya juga belum mempunyai knowledge yang cukup. Nah, bagaimana nih untuk seorang business owners bisa membedakan itu? Oke. Kalau kita membedakan itu, business owner memang sebaiknya tidak berjalan sendiri. Artinya harus ada yang memberikan Anda nasihat atau advice. Karenanya sebetulnya cukup banyak konsultan-konsultan yang kredibel yang bisa membantu business owner untuk bisa memetakan. Memetakan kepentingan bisnis dan kepentingan keluarga ini bagaimana bisa berjalan seiring. Karena kalau kita tidak butuh orang luar katakanlah itu, maka owner kecenderungannya hanya berdasarkan pengalaman. Seperti yang tadi Pak Cahyo ngomong, dia mau ngomong sama siapa? Sementara orang-orang yang di bawahnya dia itu adalah orang-orang yang notabene belum punya pengalaman di situ, sehingga otomatis kan bergantung sepenuhnya kepada owner. Namun kalau business owner bisa mencari coach, business coach, mencari mentor misalnya gitu, maka business owner akan lebih mudah meminta pendapat, meminta masukan, mana yang tepat, mana yang tidak, sehingga akhirnya business owner bisa memilah kepentingan bisnis sama kepentingan keluarga. Contohnya, kita ngomong hal yang simpel aja, kita ngomong hal yang simpel. Misalnya kita ngomong penerus bisnis saja. Nah, ini menarik ya, penerus bisnis. Oke, gimana Pak? Business owner tentu kalau Anda sebagai generasi pertama yang membangun bisnis, tentu Anda kepingin bisnis ini akan diwariskan kepada betul. Nah, disinilah subjektivitasnya seringkali tidak ada pemisahan antara subjektivitas dengan objektivitas. Ya. Kalau subjektivitas kan kita hanya ngomong gini, oh ini anakku kok. Ya, ini anak saya. Ini anak saya, apalagi kalau kita ngomong di budaya Tionghoa, apalagi anak sulung itu yang meneruskan bisnis. Nah, sehingga akhirnya ya udah ini anak saya yang harus jadi penerus. Tetapi kalau kita ngomong dari sisi bisnis kan tidak bisa demikian, Pak. Karena kalau bisnis, kalau kita ngomong bisnis itu sebetulnya ada prinsip yang sangat mendasar yang harus kita pahami, yaitu yang namanya objektivitas. Betul ya. Nah, sementara kita lebih cenderung ngomong tentang subjektivitas. Subjektivitas di situ ngomong tentang toleransi, tentang kompromi lebih banyak. Sementara objektivitas itu ngomong tentang berdasarkan landasan yang objektif, berdasarkan fakta, berdasarkan data. Sehingga kalau ini tidak diselaraskan, ini menjadi campur aduk yang menurut saya untuk pertumbuhan bisnis ke depan nggak bisa Pak saya. Sehingga contohnya yang tadi kembali kalau saya sebagai generasi pertama, oke, saya harus serahkan ini kepada anak saya. Betul. Maka pertimbangan saya tidak bisa sekedar karena ini anak saya. Tetapi saya juga berdasarkan anak saya ini mampu atau tidak. Oh iya. Anak saya ini cukup punya karakter yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang punya etos kerja enggak untuk meneruskan bisnis ini. Nah, kalau seandainya anak itu tidak memiliki kompetensi ke sana, atas dasar apa? Kalau kita mau bisnis, kita harus ada garis tegas antara kepentingan bisnis dan kepentingan keluarga. Pertanyaannya, atas dasar apa saya menempatkan dia sebagai penerus? Jika memang belum mampu, misalnya, kalau dia tidak mampu gimana Pak? Maka perusahaan harus mengatur bagaimana pelatihan dari sang penerus tersebut.
supaya bisa disiapkan sehingga sewaktu kita menentukan dia memang secara karakter memang dia mampu, yang kedua secara kompetensi dia mampu, sehingga dia akan membawa bisnis ini terus bertumbuh. Tapi jika tidak, yang terjadi adalah konflik Pak, berkepanjangan antara si ayah dengan si anak. Karena kalau kita ngomong karakter si sang perintis yang membangun bisnis tentu tangguh Pak Cahyo. Daya juangnya luar biasa karena mereka dididik dengan keterbatasan, dengan kesulitan, sehingga mereka menjadikan pengusaha yang handal, pengusaha yang tangguh. Nah, sementara anaknya tumbuh dalam kondisi yang semuanya serba ada. Nah, kalau semuanya serba ada, pertanyaan saya, ketangguhannya di mana? Ya. Nah, inilah yang harusnya pengusaha, kalau kita mau bisnis ini menjadi legacy dari sang pendiri, maka ini harus dipersiapkan. Kalau memang tidak mampu, ya jangan dipaksa. Walaupun setelah dilatih tidak mampu ternyata kan harusnya tidak boleh. Nah, terus apakah bisnis anak saya tidak menerima hasil dari bisnis yang orang tuanya bangun? Tentu tidak. Bukankah ada yang namanya persero aktif sama persero pasif? Anak ditempatkan aja sebagai persero pasif. Oke. Seperti itu. Sambil anak ini diatur bagaimana caranya untuk anak ini bisa siap suatu ketika nanti sebagai persero aktif. Sehingga akan ada pembagian antara persero pasif dan persero aktif itu hak dan kewajibannya beda, dan itu yang harus dibangun ke sana. Ternyata cukup kompleks ya, dibahas tentang persero aktif, persero pasif, terus kemudian detail dari anaknya juga harus dididik. Nah, berarti kalau misalnya nih Pak, anak yang maaf, anak yang laki-laki ternyata dia tidak mampu, tapi muncul anak yang perempuan ternyata mampu. Nah, berarti kan ini ego dari bisnis owners atau pendiri pertama itu harus siap ya Pak ya? Iya, Oke. Makanya perlu membangun yang namanya aturan yang mendasari setiap anggota keluarga yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, namun mendapatkan hasil dari perusahaan itu perlu ada aturan lain Pak Cahyo yang jelas. Oke. Tapi di budaya Tionghoa kan biasanya anak cewek itu akan pergi menjauh dari orang tuanya ikut suami, sehingga akhirnya yang perempuan ini walaupun dia terlibat kebanyakan tidak boleh terlibat, tapi tidak semua memang, tidak semua. Kalau kita mendasari bisnis ini dengan objektif, maka walaupun dia anak perempuan tapi dia mampu, why not? Harusnya begitu. Ini sangat menarik nih, apalagi kompleksitas antara di kantor, di perusahaan dan juga di rumah ini pasti akan terkait ya Pak. Iya. Nah, ini gimana nih Pak? Kok nanti membedakan kepentingannya nih? Karena kan di keluarga juga di rumah pasti kan bisa jadi akan dibahas pekerjaan rumah, tapi juga bisa jadi tidak. Nah, bagaimana Pak untuk menjembataninya? Yang pertama, menurut pengalaman kami, bagaimana owner itu harus dibuat lebih ringan bebannya Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan dari semua klien yang kami handle itu kebanyakan kan semua terpusat ke owner. CEO tadi. Jika itu urusan bebannya berat. Nah, bebannya berat waktu dia di rumah. Nah, ini yang sering kali saya lihat banyak yang miss di sini. Waktu di rumah, mereka enggak ngomong tentang kamu gimana sekolahmu, apa kesulitanmu, kamu berkembang gimana sama ini. Nah, kebanyakan nggak ngomong tentang pribadi si anak bahkan. Tetapi waktu di rumah dia sudah pernah dengan pekerjaan, sehingga di meja makan ngomong pekerjaan. Apakah itu salah? Tidak sebetulnya. Tapi kalau pekerjaan terus yang dibahas di meja makan, dalam perjalanan, misal tidur, misal itu pekerjaan dulu. Pertanyaannya kira-kira anaknya merasa yang pertama atau yang kedua? Yang kedua pasti Pak. Inilah yang membuat akhirnya hubungan antara sang ayah dengan anak ini menjadi jauh. Dan bahkan Pak saya ada beberapa anak yang ngomong sama saya secara pribadi, dia benci dengan bisnis orang tua. Waduh, sampai segitunya. Iya. Akhirnya saya gali, kenapa kamu benci dengan bisnis orang tua? Bukankah bisnis orang tua yang membuat kamu hidup enak? Ya, betul. Dan membuat hidupmu juga bisa sekolah luar negeri. Kenapa kamu benci bisnis orang tuamu? Terus dia bilang, ya karena bisnis orang tua saya itulah yang menculik keberadaan orang tua saya untuk hadir dalam hidup saya. Nah, inilah yang membuat akhirnya proses suksesi menjadi agak berat. Kalaupun akhirnya anak dipaksa, anak akhirnya mau bukan karena kerelaan Pak, tapi mau karena terpaksa. Nah, menurut Pak Cahyo sendiri bisa tahu sebagai anak, kalau dia terpaksa melakukannya bukan dengan kerelaan, kira-kira kualitas ini kerjanya gimana?
ya pasti sudah nggak maksimal, Pak, itu pasti. Terus kemudian juga dia akan nuntutan, Ya. mungkin akan emosi, terus dia akan lebih cuek dalam arti ya ini bisnis orang tua saya, caranya terserah, tidak, ya sudah tidak apa-apa, lebih ke arah situ. Betul. Karenanya bagaimana kalau tugas saya sebagai konsultan, bukan Ya. hanya karena ini ngomong family business. Yang kita benahi sebetulnya di dua faktor, bisnisnya dia sama family. Loh, bentar, Pak. Berarti Bapak ini menjadi konseling keluarga juga, menjadi konsultan bisnis juga. Karena ini ngomong family business, maka hubungan Ya. di keluarga akan dibawa ke pekerjaan Pak saya. Oh, Betul. iya. Sehingga mau nggak mau, waktu kita sebagai konsultan family business, Ya. maka keduanya kita harus bergerak. Karena apa? Karena gini, simpelnya gini, jika hubungan di antara ayah dan anak di orang tua ini bagus, mereka memiliki pemahaman yang sama, mereka bisa saling menerima, mereka bisa saling menghargai. Sewaktu ini dibawa di bisnis, bukankah ini membuat bisnisnya juga ada suasana yang baik sih? Ada satu suasana yang bisa meng-create yang namanya productivity. Karena ada keharmonisan di situ. Bayangkan kalau sang anak sama orang tua ngakur, atau katakanlah ya, ada yang anaknya masih kecil aja ya, suami istri deh, Ya. yang sama-sama ada di bisnis. Oh iya. Nah, jika mereka tidak punya satu pemahaman yang sama, waktu mereka bawa ini dalam satu perusahaan, bukankah juga akhirnya terjadi perbedaan dalam pengaturan karyawan, pengelolaan keuangan, bahkan keputusan yang akan diambil, bukankah itu juga memiliki konsekuensi perbedaan itu? Karenanya, ngomong family bisnis, maka family-nya harus bagus dulu harusnya. Itu yang ideal saya. Oh, Itu yang ideal. Baru bisnisnya kan begitu. Makanya kenapa family ditaruh di depan, bukan bisnis di depan? Nah ya itu kenapa itu, Pak? Nah, Family-nya dulu, kenapa? family bisnis kan? Iya, iya. Ya, karena ini asalnya untuk keluarga, Iya. oleh keluarga, betul ya, dari keluarga. Makanya ini yang harus benar dulu. Baru di bisnisnya juga benar. Jangan dibalik, bisnis nomor 1, no, harusnya family nomor 1. Karenanya kalau kami di klien yang kami lakukan adalah bagaimana mengurangi beban dari si owner. Artinya apa? Pekerjaan yang everything officer tadi kita pilih. Mana yang bisa didelegasikan, yang terkait dengan teknis, Iya. yang menyita banyak waktu, itu didelegasikan. Sehingga owner kita akan dialihkan menjadi seorang direktur yang tujuannya adalah memberikan arah saja. Nah, dalam hal apa? Ya pekerjaannya lebih ke arah-arah yang strategis, penganalisaan strategis, pengambilan keputusan. Itu pun pengambilan keputusan jangan semuanya owner, itu kita pilih. Makanya kalau kita di perusahaan ini pasal kita bagi, kita buat yang namanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi itu bukan ngomong tentang job desk dan kewenangan, tapi lebih menurut saya itu pembagian beban. Tujuannya apa? Supaya owner bebannya nggak terlalu berat. Dia hanya berpikir untuk strategi perusahaan. Dia hanya berpikir bagaimana bisnisnya tumbuh, bagaimana dia buka bisnis yang baru. Itu yang harus dilakukan. Bukan ngurusin Pak ini harganya berapa, Pak ini nanti ngambil suppliernya siapa. Itu kan nggak perlu owner harusnya. Itu yang bisa didelegasikan sehingga waktu beban ringan menjadi ringan karena ada tim yang menghandle, tim yang bisa menyelesaikan masalah. Owner hanya fokus pada perkembangan dan strategi perusahaan sehingga waktu dia di rumah, keberadaan dia di rumah itu bukan sebagai pemimpin bisnis, Pak. Oh iya, sudah beda. Waktu dia di rumah, dia berperan sebagai ayah. Waktu dia di rumah, dia berperan sebagai suami. Iya. Sehingga jangan sampai keluarga itu merasa keberadaan sang ayah ini nggak ada. Sehingga waktu di rumah, kamu harus gini lah, kamu harus kayak gini lah, kamu harus ini di rumah ya di rumah. Fungsinya sebagai ayah, fungsinya sebagai suami, bukan sebagai CEO, bukan direktur gitu aja. Dan kalau itu dilakukan, anak tidak akan merasa bahwa bisnis orang tuanya menculik orang tuanya. Begitu. Oke, berarti harus dari family-nya dulu yang bagus ya Pak ya, baru bisa ke bisnisnya supaya anak tidak menganggap orang tuanya itu di bisnis terus. Yes. Nah, tadi ada yang menarik nih. Kan Bapak sampaikan business owners harus bisa membagi tugas ke bawahnya. Nah, kalau misalnya yang tadi nyambung ke yang pertama Pak, ternyata anggota keluarganya memang sudah habis untuk dijadikan tangan kanan misalnya di pimpinan departemen. Nah, bagaimana supaya business owners bisa yakin kalau tugas ini bisa diturunkan ke orang lain? Karena kan kalau dia terus dipegangi pekerjaan teknis, ya tadi yang Bapak bilang dia akan jadi
CEO, Chief Everything Officer. Nah, gimana Pak untuk membangun itu supaya bisa turun delegasi dan dia bisa percaya? Nah, itu kembali ada proses leveling. Oke. Leveling kewenangan. Mhm. Sebatas apa dia bisa mengambil keputusan. Kalau kita ngomong terkait dengan keuangan misalnya, Ya. maka seberapa banyak uang yang dia bisa keluarkan dengan kebijakan, dengan keputusan yang orang tersebut ambil. Ini tentu diatur. Oke. Tujuannya apa? Karena kalau kita memberikan kepercayaan itu terlampau besar dan ternyata orang itu tidak berintegritas, maka itu kan memberikan kerugian kepada perusahaan. Karena yang memberikan kewenangan ini kita pun harus lakukan secara bertahap. Sembari kita melihat yang bersangkutan ini kredibel dengan tanggung jawab yang sudah diberikan, dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Jika memang dia kredibel, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, kepadanya dia akan menerima perkara yang bisa. Lalu kita kasih kepercayaan bisa saja. Nggak bisa langsung serta-merta bisa. Oke, nah berarti Bizuners tetap harus berani buat menurunkan, tapi dengan kondisi yang bertahap. Gitu. Oke. Nah, ada yang berapa lagi Pak? Berarti kan tadi kita fokus untuk membangun family business harus fokus ke keluarga dulu. Nah, nilai-nilai di dalam keluarga kan sangat banyak nih Pak. Nilai yang paling utama yang bisa membuat bisnis berkembang itu dinilai apa Pak? Kalau kita mau family yang membuat bisnis itu berkembang, yang pertama yang penting adalah rukun. Oh, rukun ya. Itu sekarang berapa? Kenapa? Oh, bukan. Rukun harmonis, Pak. Oke. Harmonis. Kenapa? Karena di dalam kerukunan itu akan membuat suasana menjadi nyaman. Oke. Nah, sewaktu orang merasa nyaman, maka dia akan memberikan kontribusi waktu dan tenaganya dia lebih maksimal. Tapi bayangkan kalau dia di keluarga dia tidak rukun. Ya. Anak sama orang tua berantem mulu, beda pendapat terus. Kemudian ini dibawa ke bisnis, terus pandangan anak-anak buah gimana? Kalau melihat anak sama orang tua berantem di depan anak buah, apakah nggak bikin malu? Bukan itu sebenarnya aib. Karena yang paling penting adalah bagaimana di rumah satu visi, satu tujuan, satu arah, rukun, saling menerima itu dulu. Nah, kalau ini sudah rukun, barulah kita bisa bawa ini ke perusahaan supaya perusahaannya tumbuh. Kan begitu. Oke. Nah, untuk menjadi rukun Pak, nah kadang kan ada sosok suami, istri, kemudian anak. Ya kalau misalnya anaknya sudah dididik dengan benar, betul. Nah, kalau tidak dididik dengan betul, otomatis kan akan menjadi bumerang ya Pak depannya. Ya. Bagaimana nih Pak untuk sudah kejadian yang bermasalah, akhirnya untuk kembali rukun? Oke. Jadi kita ngomong, kita anggaplah ini anak masih kecil dulu aja. Betul. Ini kita anggap anak masih kecil. Karenanya itu pebisnis untuk Anda ingin mewariskan perusahaan ini kepada anak-anak, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda mempunyai cukup waktu di rumah mendidik Anda dan misalkan anak. Waktu ya. Kenapa? Karena itu peran ayah di dalam bentuk karakter. Nah, bagaimana ayah bisa punya waktu kalau ayah habis waktunya di bisnis? Dari pagi sudah ngurusin bisnis, kemudian pulang dengan sisa energi yang ada, dengan waktu yang ada yang terbatas. Terus anak melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang, wah itu sudah gampang aja Pak. Oh iya. Karenanya yang paling penting Pak bisnis, Anda harus bisa mendelegasikan tugas. Nah, pendelegasian itu ngomong tentang kepercayaan. Pendelegasian itu ngomong tentang kepercayaan. Kalau Anda nggak pernah percaya dengan anak buahmu, pertanyaannya, bagaimana kamu bisa mendelegasikan? Kalau di mindset, kita sering ditanamkan dulu, kalau ini kita ngomong dulu ya, nggak tahu bisnis ngalami nggak ya. Banyak orang bilang gini, orang tuanya gitu, jangan percaya sama kuren, jangan percaya sama karyawan. Oh gitu. Jadi yang akhirnya menyebabkan para pebisnis kurang bisa mempercayai karyawannya. Tapi ada pertanyaannya, apakah benar kalau karyawan itu ada yang mencuri atau ada yang tidak bisa dipercaya? Ada. Dari 10 karyawan mesti ada. Ya. Tapi bukan 10 seluruhnya kan begitu. Ya. Kembali bagaimana kita memilih mana orang yang kita bisa percaya. Karena kalau kita nggak bisa percaya orang, maka kita nggak bisa mendelegasikan. Nah, waktu kita nggak bisa mendelegasikan, bebannya ke siapa? Ke kita. Nah, waktu bebannya ke para pebisnis, yang terjadi adalah waktu yang diberikan ke anak dan istri itu waktu yang sisa. Dan itu akan menyebabkan si anak nggak memahami orang tuanya, dan orang tuanya nggak punya waktu memahami anaknya. Nah, setelah anaknya besar, anaknya dipaksa untuk ngurusin bisnis, konflik, berantem dulu. Seringkali akhirnya terjadi adalah ekspektasi orang tua terhadap sang anak tidak sesuai dengan realita yang anaknya terima. Nah, ini menjadi masalah. Itu kalau dari yang anak waktu masih kecil. Makanya ayo main delegasi, percayakan ke
anak buah pilih dengan benar. Kalau Anda nggak tahu caranya, Anda perlu konsultan. Kan gitu. Betul, itu lebih saya karena mereka punya keahlian itu. Sehingga ini perlu didampingi di dalam proses membangun sistem yang ada di bisnis. Kemudian setelah sudah didelegasikan, maka para pebisnis harus punya waktu untuk anak. Tujuannya apa? Untuk keberhasilan suksesi. Keberhasilan itu berawal dari hubungan yang berkualitas dengan anak. Barulah suksesi gampang di-deliver. Oke, tapi gimana Pak kalau seandainya anak sudah besar dan sudah bermasalah? Nah ini ekspektasi orang tua nggak cocok. Nah betul. Dengan realitanya. Nah apa yang harus dilakukan? Ya, mohon maaf para pebisnis. Kalau anak Anda seperti itu, maka yang salah bukan hanya anak itu. Anda sebagai orang tua punya peran, punya andil terhadap apa yang terjadi. Sehingga apa yang harus Anda lakukan adalah punya waktu untuk anak itu. Dengerin. Artinya gini Pak saya, kalau dulu orang tuanya nggak punya waktu, dia belum mengerjakan PR. Oke, punya waktu ya Pak? Nggak punya waktu. PR-nya nggak dikerjakan, kan harusnya sebagai ayah harus punya waktu terhadap anak, berhubungan dengan anak, memahami anak, betul ya, mendengarkan anak, main sama anak. Ternyata PR itu tidak dilakukan oleh sang ayah. Oke, sehingga akhirnya anak yang sekarang terjadi ini adalah sebetulnya buah dari apa yang orang tua lakukan sebelumnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan orang tua? Ya, bayar PR-nya hari ini. Anda para pebisnis yang generasi pertama yang Anda ngerasa perlu anakku sekarang begini, maka ini waktunya Anda membayar PR, menyelesaikan PR. Sediakan waktu, ngobrol sama anak, jelaskan harapan Anda, jelaskan apa yang Anda mau, dan dengarkan apa yang Anda mau. Jangan kita sebagai orang tua, waktu anak udah besar, kita nggak peka dalam hal mendengar. Karena kecenderungannya orang tua yang terlalu sibuk dengan bisnisnya, nggak ada waktu untuk mendidik anaknya, biasanya mereka itu mendengar untuk menjawab Pak Cahyo, bukan mendengar untuk memahami. Nah, kalau mendengar untuk memahami, Anda tahu bagaimana perasaan anakmu. Nah, sewaktu anak Anda itu sudah tumpah semua apa yang menjadi mau, apa yang menjadi keluhannya, atau yang menjadi kesakitannya bahkan, maka hubunganmu itu akan membaik. Nah, waktu hubunganmu membaik, kamu gampang menarik anak itu untuk membantu bisnismu. Tetapi selama Anda belum memahami anak, maka sulit anak mengajak mengerti dan menjalankan bisnis itu sulit. Berarti sama aja kayak kita di sekolah harus membuat nyaman siswanya dulu, kemudian siswa baru lebih mudah memasuki materinya. Tapi kalau sudah tidak nyaman, wah ini akan susah sekali. Kita masuk ke yang penerus bisnis, karena menarik sekali nih ya penerus bisnis. Ketika kan ada pebisnis yang dia sudah menyekolahkan anaknya nih Pak, ada di luar negeri, ada di dalam negeri, mungkin bahkan ada yang dia tidak di sekolah tinggi, tapi memang langsung dicelupkan ke bisnisnya. Nah, pengalaman Bapak berbagai macam menghandle family bisnis itu lebih baik setelah dia lulus sekolah, apakah langsung terjun ke bisnisnya, atau dia disuruh ikut orang dulu nih supaya tahu nih berhasil ikut orang itu bagaimana? Oke, sebelum menjawab itu saya mau tanya kepada Anda juga dengan para pebisnis yang ada. Kriteria apa sih kira-kira yang kita harapkan dari sang penerus bisnis? Kriteria itu yang pertama pasti harus mental. Mental, ya betul, karakter dulu. Karakternya berisi tentang mental dan dia mau belajar terus. Menurut saya minimal di bawah ini. Karena kalau dia mental udah kuat, tantangan apapun dia akan bisa stabil. Dan kalau dia bisa belajar terus, otomatis update informasi pun akan lebih mudah diterima dan diterapkan. Nah yang kedua, itu memang terkait dengan teknis. Teknis itu mulai dari pengelolaan manajemen bisnis, dari aspek HRD mungkin, accounting, operasional bisnis sendiri. Nah ini juga perlu dikuatkan. Sama yang terakhir di leadership. Leadership itu karena levelnya dia sudah akan menjadi petinggi atau direksi, maka dia perlu memimpin organisasi, bukan memimpin staff atau memimpin pelaksana, bukan, tapi memimpin para GM, memimpin para manajer. Ini yang cukup sulit lebih ke arah situ. Berarti kita sepakat ya bahwa anak sang penerus bisnis itu harus punya karakter yang bagus. Iya, betul. Kalau boleh saya breakdown beberapa karakter, kita perlu anak itu disiplin. Oke, disiplin. Ulat ya, kemudian pantang menyerah, tanggung jawab, ya, punya etos kerja keras, dan kita juga harapkan dia juga bijaksana, dewasa pemikirannya, kemudian punya integritas, dan kemudian hormat juga terhadap orang lain. Ingat bahwa bisnis keluarga itu keluarganya kuat, sehingga sang penerus bisnis diharapkan punya rasa respect terhadap karyawan-karyawan yang pernah membantu bapaknya.
dan bagaimana dia bersikap dengan karyawan. Betul ya Pak. Kemudian berikutnya kita juga berharap anak itu bisa adil, mengambil keputusan itu bisa objektif. Betul ya. Dan kita juga kepingin dia juga tegas, kita juga kepingin dia berani. Benar ya. Nah pertanyaan saya begini, karakter ini dibentuk dari apa? Itu dia. Nah, kalau kita ngomong psikologi, itu ngomong karakter itu, karakter seseorang ini dibentuk, ada yang bilang ngomong 5 tahun, kode age, ada juga ngomong 8 tahun. Usia berarti ya? Oke, usia. Nah pertanyaannya gini, para pebisnis, saat Anda menjalani bisnis, Anda berkarir, Anda membangun bisnis, mungkin Anda seorang diri atau bahkan bersama pasangan Anda, suami istri. Nah pertanyaan saya, anaknya ditaruh siapa? Biasanya ya baby sister. Baby sister, punyakah baby sister itu karakter yang seperti yang kita mau untuk mencetak anak sebagai penerus? Mayoritas tidak punya. Nah, kalau enggak terus gimana? Masalah kan? Waktu anak itu besar, waktu anak itu sudah besar, kita udah trauma. Trauma itu maksudnya kita kasih tahu anak apa yang terjadi. Para pebisnis kalau anak udah besar, kemudian Anda negur anak atau memberikan nasihat, kecenderungan anak gimana? Dia akan menolak. Menolak. Karena tidak sesuai dengan pemikirannya biasanya. Betul. Paling gampang lah hal yang kecil Pak. Para pebisnis yang generasi pertama tentu sudah memahami yang usia anak Anda sudah kuliah. Kebanyakan anak Anda bangun pagi atau bangun siang. Nah, begitu usia. Contohnya usia Anda ngomong bangun siang. Nah pertanyaannya, Anda inginkan dia bangun pagi kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Waktu Anda menegur itu apa yang terjadi? Pertengkaran atau Anda langsung mendengarkan Anda dan mau melakukan? Sering bertengkar. Kalau sering bertengkar pertanyaannya, terus bagaimana Anda mendidik anak supaya dia disiplin? Iya. Karenanya kalau saya, Pak, anak saya sebenarnya gimana kalau kondisinya seperti itu? Maka Anda jangan langsung masuk ke bisnis. Ke bisnis orang tuanya jangan. Kalau tangan kita sudah terbatas memberikan didikan ke anak karena anak sudah terlalu besar, Iya. kita harus gunakan tangan orang lain untuk mendidik anak. Itu jangan. Karena karakter dibangun melalui tekanan. Kalau sudah besar seperti itu dalam tekanan. Jadi sudah harus diberi tekanan. Iya. Nah kalau kita nggak bisa nekan, karena kalau kita nekan berantem, belum tentu pasangan kita sepakat sama kita. Akhirnya kita berantem sama anak, kita berantem juga sama pasangan. Akhirnya rumah menjadi neraka. Nah terus gimana caranya? Kalau saran saya, saya ada para bisnis, buat anak Anda kerja keluar. Jangan pernah Anda bilang begini, waduh nggak tega saya, kasihan anak saya nanti ikut orang, gajinya banyak. Lah, kalau Anda mau cuma kasihan begitu aja, kapan anak Anda bisa dewasa? Jadi saran saya, ikutkan orang. Supaya dia tahu Pak, arti disiplin itu dia tahu. Dia tahu arti tekun. Dia tahu arti pantang menyerah. Di deadline, kalau nggak nyampe dimaki-maki, di SP, dikeluarkan. Malu. Tapi kalau itu perusahaan, kira-kira papanya mengeluarkan SP? Papanya kira-kira membiarkan? Nggak mungkin. Iya. Jadi gunakan tangan orang lain. Untuk apa? Membentuk anak-anak. Pak, tapi kalau anak nanti nggak kembali gimana? Sembari Anda terus membangun hubungan, memperbaiki hubungan dengan anak, anak pasti kembali. Karena anak itu mau kembali kalau ada kenyamanan. Iya, betul. Kalau orang tuanya tidak menciptakan kenyamanan, anak nggak akan kembali. Iya, Itu saran saya. Terus berikutnya lagi, kenapa harus ikut orang? Karena yang kita juga perlukan sebagai penerus bisnis adalah dia harus menguasai yang namanya 3 kompetensi dasar. 3 kompetensi dasar. Yang pertama, leadership skill. Anak itu akan belajar di tempat orang. Kalau anak itu bagus leadershipnya, dia pasti akan naik karirnya. Iya, betul. Sehingga kita menentukan anak itu bisa kembali karena objektivitas. Karena layak ya Pak. Yes. Oke. Karenanya kita perlu bangun bahwa anak ini disekolahkan dalam tanda kutip kerja kepada orang lain, maka kita bisa mengukur leadershipnya. Kemudian yang kedua, relationship skill. Di sana dia akan dididik bagaimana dia membangun hubungan dengan vendor, dengan siapapun, dengan penempatan dirinya dia sebagai seorang karyawan. Kalau sudah langsung jadi penerus tahta Pak, langsung jadi raja kecil Pak, susah dia, relationship skillnya susah Pak. Iya, betul. Jadi saran saya ikutkan orang supaya dia belajar relationship skill. Kemudian ketiga, stewardship skill. Ini juga anak harus kuasai. Apa itu? Pengelolaan keuangan, pengelolaan waktu. Dengan dia ikut orang, dia mendapatkan gaji. Nah, waktu dia mendapatkan gaji, sebaiknya orang tua lepas finansial. Biarkan anak itu hidup dengan gaji. Kalau Anda membantu, ya Anda koskan, kosnya Anda yang bayar. Kalau Anda kepingin dia punya mobil, ya udah belikan mobil Anda yang bayar. Tetapi BBM-nya, yang biaya maintenance dari mobil itu, suruh dia dengan gajinya.
Disitulah kita bilang, kita mengajarkan anak untuk hidup hemat, untuk menghargai nilai uang. Bukankah orang tua yang mengawali bisnis yang awalnya susah, bukan orang tua itu akan menghargai setiap uang yang dihasilkan? Betul? Iya, betul. Dan waktu anak itu hidup dalam kelimpahan, dalam semuanya ada, pertanyaan saya, hilang nggak nilai itu yang dari orang tuanya? Orang tuanya menghargai nilai uang, Ya, hilang. kemudian anaknya hilang nggak kalau dia dikasih kelimpahan? Oh, itu pasti akan hilang. Hilang. Betul. Nah terus kalau kita kasih warisan yang cukup besar Pak, perusahaan yang cukup gede, habis. Betul, Pak. Oh karena itu Pak, ada pengusaha yang gitu juga Pak saya. Oh karena itu Pak, semua tentang uang saya yang memutuskan. Anak saya yang memutuskan. Anak saya tapi tetap bantu saya. Ya Anda sedang memandulkan anak. Nggak bisa dong. Iya. Karena salah satu faktor leadership yang paling penting adalah decision making. Iya. Nah gimana dia bisa decision making kalau semuanya di tangannya Orang tua. orang tua? Nggak bisa. Catat itu. Karena ya jangan taruh anak yang penting bantu papanya, tetapi semua keputusan di tanganmu. Pertanyaan saya gimana dia bisa jadi penerus bisnis kalau keputusannya semua papanya? Ya kalau papanya bisa sempat melatih anak itu membuat keputusan. Ya kalau anaknya orang tuanya cepat masuk surga dulu mendadak harus gimana? Nah ini yang perlu dipikirkan. Oke. Nah, itu dari aspek ketika anaknya tidak disiapkan. Kalau anaknya memang sudah disiapkan Pak, dan memang dari sisi business owners ingin meneruskan bisnisnya ke anaknya, berarti apakah boleh langsung masuk? Saran saya supaya objektivitasnya jalan, Ya. anak tetap harus ikut orang dulu. Oke. Tujuannya supaya kita bisa mengukur secara objektif. Anak ini memang mampu tidak. Oke. Anak-anak ini punya karakter yang sebenarnya yang kita harapkan. Kalau dia ikut orang karirnya loncat, naik terus. Nah, kalau apa tarik di dalam. Ada salah satu konglomerasi di Indonesia, Pak. Saya nggak usah sebutin. Konglomerasi ini di bisnis food makanan, Pak. Oke, makanan. Seluruh anak-anaknya itu dilibatkan dalam bisnis orang tuanya. Waktu itu orang tuanya punya bisnis nggak sebesar sekarang, dan pertumbuhannya ternyata menurut Pak. Tapi ada yang satu anak ini tidak bergabung dengan perusahaan keluarga. Dia berkarir di perusahaan, kalau nggak salah waktu itu perusahaan kantor akuntan publik di kelasnya internasional. Jadi dia bekerja di sana sampai akhirnya dia di sana cukup bagus prestasinya. Akhirnya dia dari situ dia bekerja di perusahaan besar juga di Indonesia sampai dia menduduki jabatan direktur. Oh. Berarti secara kompetensi proven. Iya, betul. Secara karakter proven. Dia kerja di perusahaan orang yang tidak ada hubungannya family dan dia menunjukkan prestasinya sampai puncak, sampai direktur. Singkat cerita orang tuanya akhirnya hands up dengan bisnis keluarga yang dirintis karena anak-anaknya semua ngambil intinya hidup dari bisnis itu, dilibatkan tanpa melihat kompetensi. Sampai akhirnya orang tua ini tersadar, dia memanggil anaknya tadi Pak yang bekerja ikut perusahaan nasional yang sampai direktur disuruh balik. Anaknya ini kembali akhirnya, waktu anaknya kembali apa yang dilakukan anaknya ini, dia melakukan banyak perubahan. Termasuk dia memberikan garis yang sangat tegas terhadap siapa yang boleh masuk di bisnis, siapa yang tidak boleh. Sampai segitu. Namun dia tetap nilai keluarganya nggak dihilangkan loh Pak. Maksudnya gimana? Orang tua tetap ingin anaknya dapat sesuatu dari bisnis yang dirintis. Sehingga dia ngomong, oke, kalau kamu tetap dapat hasil dari perusahaan yang papa bangun dalam bentuk dividen saat pembagian keuntungan. Si yang nggak mampu Pak, yang nggak bisa terlibat langsung sebagai pemegang saham saja Pak. Yang tadi saya katakan bersifat pasif. Iya, presentasi. Sementara yang mampu jadi bersifat aktif. Dan bersifat aktif itu dapat gaji dalam bonus tahunan dan dapat dividen. Sementara yang pasif hanya mendapatkan dividen. Nah, waktu dia lakukan itu, merombak bisnis papanya, dibuat secara modern. Sekarang Pak, dari perusahaan yang di kota kecil di Jawa Tengah, sekarang menjadi konglomerasi bisnis makanan yang sangat sekali di Indonesia. Kenapa? Karena objektivitas. Nah, paham ya para pebisnisnya. Jadi itu kisah nyata yang memang bisa dipelajari dan sangat bagus. Nah, tadi Bapak bahas terkait dengan faktor keuangan yang mayoritas itu dipegang sama orang tua yang pertama untuk mengambil keputusan. Tapi di dalam bisnis keluarga itu kan ada aset, ada proses keuangan, dan memutus yang lainnya. Nah, bagaimana Pak supaya itu bisa dikelola dengan baik?
Kalau mau dikelola dengan baik, makanya di perusahaan harus juga punya sistem akuntansi yang baik. Nah, dengan sistem akuntansi yang baik ini, inventarisir terhadap aset perusahaan dan penggunaannya bisa dikontrol. Sehingga memang ada pemisahan yang jelas antara aset pribadi dan aset perusahaan. Demikian juga tentang peruntukannya, kita bisa diperjelas di situ. Namun ini butuh komitmen dari pemilik, komitmen dari pebisnisnya, ownernya, generasi pertama untuk memilah ini secara jelas. Nah, kalau ini sudah dipilah dengan jelas dan kita berlakukan sistem akuntansi yang juga cukup transparan, maka sebetulnya tidak masalah. Maksudnya tidak masalah itu ya kepentingan perusahaan sama kepentingan keluarga tidak bisa dicampur adukan. Oke, jadi sudah clear ya Pak ya. Nah, di kita di Jebres Konsultan juga ada accounting ya Pak ya, konsultan yang melayani proses accounting. Nah, boleh sedikit nggak Pak dijelaskan aja kita tuh melayani dari aspek apa aja nih? Nah, di sana kita atur yang pertama itu dari sisi finansialnya, keuangan. Itu kita bisa. Jadi owner kita bisa. Rekening owner pribadi sama rekening perusahaan kita bisa. Kita nggak mau dicampur adukan. Oke, kemudian berikutnya owner harus digaji Pak. Di sana kita owner harus digaji. Tujuannya apa? Saya bisa mengukur yang namanya keuangan perusahaan itu seperti apa yang seharusnya. Jangan sampai kalau bercampur Pak, kalau kurang modal, terusnya langsung ambil uang dari ownernya, kan nggak bisa begitu. Kita nggak bisa lihat kesehatan perusahaan secara clear. Karenanya harus dipisah. Kemudian berikutnya lagi, kadang di dua perusahaan keluarga Pak, sering kali kita melihat pemakaian kartu kredit owner loh. Itu ada di situ. Beli tiket lah, liburan kemana lah. Itu kalau dilihat anak buah, kalau kita mau ada anak accounting di situ kan tidak pantas Pak. Makanya kita bisa. Supaya apa? Owner boleh terima gaji, boleh terima dividen, tapi penggunaannya nggak perlu karyawan tahu. Makanya kita buat sistem keuangannya dulu. Kemudian berikutnya adalah sistem penjualan yang kita tata, sistem pembelian kita tata, kemudian inventory kita juga tata. Sehingga semua kegiatan administrasi dan accounting di seluruh departemen perusahaan itu kita olah. Sehingga nanti akan menghasilkan laporan keuangan, dan laporan keuangan ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang objektif, bukan berdasarkan intuisi lagi, bukan berdasarkan pengalaman lagi, base-nya ada ini. Oke Pak, sangat menarik ya. Jadi kalau para pebisnis yang mau konsultasi bisa ya langsung masuk ke website kami di www.jebreskonsultan.com. Nah, kita lanjut Pak pertanyaan selanjutnya. Sangat menarik ya untuk terkait family business ini karena sangat panjang sekali yang kita bahas. Nah, untuk strategi bisnis yang efektif di dalam family business, menurut Bapak yang selama ini sudah Bapak terapkan dan itu berhasil, itu seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dicarikan kepada para pebisnis. Oke, gimana nyusun strategi bisnis yang efektif? Yang pertama tentu tersajinya data keuangan. Data dulu ya. Data keuangan, data yang terkait menyangkut finansial di semua aspek. Misalnya kalau kita ngomong store ya Pak ya, omsetnya kita harus tahu secara detail. Kemudian yang berikutnya pembeliannya seperti apa? Pembelian. Itu kita juga tahu secara detail. Kemudian keuangan dan inventory-nya. Nah, saat semua data ini sudah tersaji, maka kita bisa melakukan analisa. Analisa datanya lebih detail. Ya. Sehingga kalau dengan analisa yang tepat, dengan data yang diolah itu lengkap dan dianalisa dengan baik, maka itu akan memberikan yang namanya pertimbangan-pertimbangan ke owner ini secara objektif. Sehingga akhirnya berdasarkan data ini, owner bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersaji tadi. Jadi bukan cuma saja laporannya bukan laporan keuangan saja, apa? Ada banyak. Misalnya, bagaimana kemampuan vendor memenuhi apa yang kita inginkan. Kita perlu tahu itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menentukan produk ini cocok nggak untuk kita jual atau tidak. Kemudian berapa lakunya. Kemudian berikutnya lagi marginnya berapa. Jadi detail kita. Jadi data. Makanya kita butuh kalau kita mau ngomong strategi bisnis Pak, maka perusahaan harus ditopang dengan sistem informatika yang memadai. Nah, kalau misalnya sistemnya dia pebisnis belum memiliki itu Pak, nah, mengawalinya bagaimana Pak? Ya harus diundang Pak programmernya atau vendor yang menyediakan aplikasi itu, kemudian sudah mempresentasikan, dan kita juga akan mempresentasikan bisnis proses yang ada di perusahaan itu maunya seperti apa. Nah, seringkali para pebisnis pun kadang punya keterbatasan di situ. Knowledge-nya Pak ya, bisnis proses ya. Betul. Karenanya kita, contoh kalau kita ngomong di Indonesia Pak ya, kita cukup dikenal sebagai retail spesialis konsultan.
Oke. Di Indonesia, Jibles Konsultan itu sangat dikenal dengan retail spesialis konsultan. Jadi kita punya sistem yang sangat mumpuni, yang sangat baik, yang bisa menganalisa semua aspek yang ada di retail secara lengkap. Dan dengan alat itu, alat bantu itu, yang mana datanya ditarik dari yang namanya sistem informatika yang kita bangun tadi, inilah yang memberikan pertimbangan keuangan. Apa yang harus mereka lakukan? Karenanya, kalau Anda ingin bangun itu, dan Anda tidak paham akan itu, sebaiknya Anda perlu mengkonsultasikan dengan orang yang ahli di bidang bisnis coach atau konsultan bisnis. Untuk apa? Untuk memandu, untuk mendampingi, sehingga Anda bisa membangun sistem informatika yang memang kredibel untuk mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu Mas. Oke. Jadi sangat menarik ya, dari detail sampai data-datanya disajikan dengan sistem informatika yang memadai. Jadi para pebisnis bisa menganalisa lebih tajam. Nah, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya yang memang ini cukup menarik ya. Menurut Bapak nih, ceritakan pengalaman di klien Bapak nih Pak. Kan Bapak klien sudah cukup banyak sekali dan tersebar di Surabaya ada, di Kalimantan sudah sangat terkenal di sana, terutama di Samarinda, di Sampit, di Kaltim, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ya, itu sudah sangat terkenal. Nah, menurut Bapak, yang paling bagus dalam pengelolaan bisnis keluarga itu yang seperti apa? Oke, kita kasih sampel contoh ya. Betul, contohnya nih Pak. Suatu ketika saya didatangi oleh seorang pengusaha yang notabene pengusaha ini dulu itu pernah mengolok klien saya. Mengolok klien Bapak? Klien saya ngomong, bisnis gitu aja kok konsultan, kaya kamu kaya. Tetapi klien saya tersebut itu yang awalnya tidak ada waktu untuk keluarga, yang kualitas hidupnya itu hanya di pekerjaan saja Pak. Tiba-tiba bisa pergi Pak, jalan-jalan luar negeri, bisnis tertumbuh bahkan nambah lagi bisnisnya. Akhirnya si temen ini yang awalnya mau berkaca. Ternyata dia punya bisnis yang selama ini stagnan dan itu menguras energinya dia. Sehingga beliau ini undang saya ketemu. Kita ketemu, kita makan malam bersama dan waktu ketemu itu Pak saya dia berkeluh kesah. Bahkan dia punya opsi udah lebih baik usaha ini tutup. Waduh. Kenapa opsi Pak Sayo? Karena yang beliau ini waktunya habis di pekerjaan. Bahkan waktu pulang pun masih ngurusi pekerjaan. Jadi dia rasa semakin bisnis ini kalau semakin besar aku semakin tidak ada waktu. Aku capek. Sudah gitu kena sama juga. Pusing gitu. Nah akhirnya datanglah beliau ke saya, kemudian saya memberikan solusi. Nah beliau ini seorang chief everything officer ya dari saya. Semuanya diurus sama dia. Baru kami datang, kami bisa mengurai masalah. Dari masalah yang ada, kami urai. Akhirnya beban beliau yang tadi saya katakan bahwa harus bisa mendelegasikan, mulai kita bantu mendelegasikan. Dan di bisnisnya dia ini toko spare part saya. Kalau toko spare part itu kan Anda baca dia lah, toko spare part di mana-mana Surabaya ini ada toko spare part, ada satu jalan tuh khusus banyak toko spare part. Bisnis namanya Gedung. Nah di sana Anda bisa dapetin ownernya pasti akan. Ada di situ saya bagi. Ya, karena semuanya bergantung sama ownernya. Nah akhirnya saya urai, saya bangunkan sistem. Yang mana harga kalau di toko spare part yang sebelumnya harga pagi sama harga siang beda Mas. Bisa Pak? Bisa, karena tidak ada di sistem. Jadi terserah kita mau kasih harga berapa. Belum lagi harga suami sama harga istri beda Pak Sayo. Jadi ketemu istrinya aja yang lebih murah. Nah, betul. Tapi kalau istrinya lagi gabut Pak Sayo paham. Karena kami akan akhirnya bangun sistem. Semua harga yang berjenjang itu kami masukkan ke sistem. Berikut juga pelanggan-pelanggan yang ada itu kita juga petakan yang ini ada berapa, ini ada berapa. Jadi masukkan nomor member dari pelanggan itu langsung harganya terset off secara sistem. Dari situ akhirnya beliau yang awalnya itu kalau waktu saya ketemu sudah karena dia harus terima juga Pak Jaya dan harus melayani anak-anak ini tanya ini kasih harga berapa ini sekarang sudah. Dan dari situ akhirnya dia menjadi lebih ringan. Kemudian saya lihat lagi di bagian pembelian semua yang order dia saya. Dan waktu saya tanya ordernya itu kamu kayak apa sih? Polamu seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Ternyata Pak Cahyo, itu cukup rumit, banyak sekali pertimbangannya. Akhirnya saya simpelkan, saya ringkas, saya rapikan. Dan waktu itu dirapikan, akhirnya anak buah gampang mengerti. Karena kalau dengan sistem beliau yang sebelumnya rumit itu hanya dipahami oleh beliau. Dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang tahu. Tuhan aja lebih posisi juga. Karena menurunkan berkat juga ini terlalu banyak pertimbangannya. Jadi akhirnya kita
kita buat lebih praktis, saya cuma ngomong gini waktu itu. Iya. Kalau kamu membuat pertimbangan ini terlalu rumit, hanya kamu yang tahu, ini tidak akan bisa diduplikasi. Dan waktu ini tidak bisa diduplikasi, maka pertumbuhan bisnismu akan stagnan. Saya ngomong sama beliau, mau uang yang besar atau mau uang yang kecil? Mau uang yang besar, kalau mau uang yang besar, ini harus diduplikasikan. Oh iya. Akhirnya mulailah ditemukan orang yang tepat, mulai diduplikasikan di situ. Sekarang Pak Cahyo, beberapa tahun yang lalu saya lihat itu 6 bulan berturut-turut itu beliau 2 minggu keluar negeri. Wih, Bisnis tetap jalan, bahkan bukan cuma jalan Pak Cahyo, bisnisnya tumbuh. Bahkan sekarang di kota beliau itu usaha beliau jadi benchmark. oh jadi contoh bagi Jadi yang lain. contoh bagi yang lain. Akhirnya kompetitornya beliau mencari saya semua. Iya, iya, iya. Menarik ya. Karena Pak kepingin punya bisnis seperti itu dengan waktu yang cukup dengan keluarga. Oh iya. Seperti itu. Tadi ada poin kunci yang para pebisnis bisa catat ya. Untuk mendelegasikan kepada karyawan berarti buatlah sebuah proses yang praktis. Betul ya? Betul. Berarti supaya bisa diduplikasi dan juga bisa dikontrol. Betul. Oke, nah kalau masih bingung ya, bisa kita diskusi ya. Jadi para pebisnis bisa hubungi kami untuk kita bahas detailnya seperti apa. Nah, selanjutnya nih Pak, selama Bapak menjadi konsultan ya, peran yang sering diminta oleh klien kan ada di luar dari bisnis Pak. Nah itu biasanya terkait apa nih Pak? Mungkin itu lebih Ya. sensitif ya. Seperti yang tadi saya bilang, family business. Berarti yang kita tangani bukan cuma bisnis, Pak. Oke. Kita juga tangani yang namanya family. Hubungan suami istri juga seringkali itu juga saya yang bantu. Wah, Bapak? Ya, Oke, sebetulnya ya itu namanya servis ya Pak. Iya. Karena Jibes paham bahwa Mm-mm. melayani family business itu bukan cuma bisnisnya saja yang dikenai. Mm. Tapi family itu juga penting, karena itu akan berpengaruh besar pada bisnis yang akan kita bantu. Karenanya saya masuk ke situ, termasuk hubungan antara orang tua dengan anak. Itu juga akhirnya kami juga berperan di situ. Apakah sampai ke aspek pribadi nih Pak? Ya, tentunya. Oh, oke, sampai ke aspek pribadi ya. Oke, jadi para pebisnis juga perlu tahu nih kalau kita melayani pun bisa sampai masuk ke Ya, dan itu mengalir ya Pak ya. itu mengalir dari sisi. Jadi sebetulnya kalau dilihat usia dari sisi pernikahan misalnya, ya, Iya, betul. saya cukup junior Pak dibandingkan beliau-beliau ini. Oh, Beliau-beliau ini pernikahannya wah udah di atas saya Pak. Namun entah kenapa beliau itu selalu mengkonsultasikan ke saya, Pak kalau saya ada masalah begini dengan anak, saya harusnya kenapa ya Pak ya. Bahkan mereka bilang gini, Pak tolong kasih tahu anak saya. orang tua cerita ke Bapak untuk memberitahu kepada anaknya. Yes. Padahal itu tinggal satu rumah ya Pak? Ya. Oh, oke. Nah, kalau dari pengalaman Bapak nih, yang pernah nggak satu kondisi yang memang itu cerita yang menurut Bapak, sedikit spoiler ya, yang paling berkesan terkait hubungan keluarga tadi? Beberapa waktu yang lalu Pak Cahyo, saya ada di salah satu kota di banyak klien saya di situ. Saya lagi makan ronde, Oke. Kemudian saya lihat mantan klien saya. Oh, oke ya. Kemudian saya samperin beliau, saya say hi, beliau juga ngobrol-ngobrol, dan saya lihat bisnisnya beliau sekarang tumbuh. Dan orang tua yang awalnya sangat berperan besar di bisnis itu menarik diri, sudah diserahkan ke anak. Dulu awalnya tiap kali ada konflik antara ayah dan anak, itu selalu si mama ini selalu kontak saya, Pak tolong dibantu. Ya namanya orang tua ya Pak Cahyo, biasanya mereka punya aturan. Parent is always right. Orang tua selalu benar. Itu pasal satu. Pasal satu. Pasal dua, jadi orang tua salah. Iya Pak, nomor satu. Jadi orang tua ini banyak maunya benar terus. Iya. Sehingga Tuhan pun merasa salah, gitu ya, karena dia merasa benar. Nah, biasanya kalau ketemu sama anak, nah untuk menurunkan ego itu tidak mudah. Gimana nih Pak untuk Nah, menurunkan? sehingga orang tua akhirnya perlu tangan ketiga yang dua belah pihak itu mempercayai. Oh. Anaknya mempercayai saya, papanya, mamanya percaya saya, sehingga saya menjadi bridge jembatan di antara keduanya. Ya mau nggak mau saya, karena ini akan mempengaruhi bisnis yang saya konsultasi. Jadi mau nggak mau saya harus turun dan bantu. Dan sekarang ini hubungannya orang dengan orang tua ini sudah jauh lebih baik, dan sekarang bisnis dari si orang tua ini sudah anaknya yang Dipakai kontak ya Pak ya? iya, Konsultan bisnis. ya memang begitu Pak saya. Iya. Kita sebagai
konsultan family business, ya mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi saya pun berterima kasih. Kenapa Pak? Satu, beliau-beliau ini minta saya bantu di keluarga mereka. Saya pun sebetulnya bukan mereka yang berterima kasih ke saya. Saya yang berterima kasih dengan beliau. Kenapa? Karena dari situ kan saya paham Pak Cahyo bagaimana nanti saya menangani anak. Supaya apa yang menjadi kesalahan mereka, saya nggak perlu mengalami. Itu. Makanya ini satu kesempatan yang menurut saya itu juga sangat baik. Dan saya pun sempat lihat di beberapa klien ya Pak ya, kemudian juga turun untuk ke sana. Itu memang itu cara efektif para pebisnis. Jadi ketika Bapak dan Ibu merasa kesulitan dengan hubungan dengan anak, itu memang orang ketiga itu sangat perlu. Betul sekali Pak. Dan ada satu klien itu yang cerita ke saya pribadi, sangat berterima kasih kepada Pak Budi karena sudah dijembatani. Kalau tidak ada Pak Budi, tidak tahu apakah akan lanjut atau tidak hubungannya dengan anaknya, atau bahkan bisnisnya akan lanjut atau tidak, itu dia tidak tahu. Ya, gitu. Itu yang saya lihat langsung di lapangan. Nah, ada yang terakhir nih Pak, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Ada mitos yang sangat viral di dunia family business. Generasi pertama itu membangun bisnis, generasi kedua itu mempertahankan bisnis, ya kalau bisa membesarkan bisnis. Generasi ketiga ini menghancurkan bisnis. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Budi? Sebetulnya pandangan itu ada benarnya. Ada betulnya Pak? Ada betulnya. Betulnya di mana Pak? Betulnya sewaktu value Iya. yang dibangun oleh generasi pertama tidak berhasil diturunkan ke generasi kedua. Oke. Dan praktis generasi kedua yang tidak memiliki value itu tentu akan meng-create generasi berikutnya yang tanpa value dari generasi pertama. Makanya betul itu dan itu terjadi. Iya. Nah pertanyaannya ini, bagaimana supaya itu nggak terjadi? Iya betul. Nah jadi gini berbisnis. Anda yang membangun bisnis dari dulu, dari keterbatasan, daya juang Anda pasti luar biasa. Oke, yang pertama Kerja keras Anda pasti luar biasa. Keuletan Anda pasti luar biasa. Daya tahan Anda pasti luar biasa. Semua itu bentuk dari keterbatasan. Daya juangnya muncul. Betul. Ada satu orang yang mengatakan begini kepada saya, kepada bisnis. Pak, aku dulu loh Pak, waktu masih muda, aku tuh berjuang mati-matian untuk keluarga. Habis-habisan, apapun aku bayar supaya anak istri makan. Tapi kenapa ya Pak? Anak saya kok nggak punya daya juang itu? Iya. Anaknya usianya kurang lebih 40 tahun ke atas. Oke. Terus apa yang? 40 tahun ke atas, ya? Terus apa yang saya katakan kepada beliau? Saya bilang begini, mohon maaf saya mau nanya. Dulu waktu Susu punya daya juang itu yang begitu luar biasa seperti itu, saya mau tanya, Susu dapat support nggak secara finansial dari orang tua? Dan Susu itu bilang, mana ada Pak, orang tua aku juga nggak punya kok. Ya aku berjuang mati-matian dengan tanganku sendiri, orang ada yang backup aku kok. Iya. Saya bilang, mohon maaf. Anak yang Susu sekarang yang Susu tadi mengeluh, yang nggak punya daya juang itu, pertanyaan saya, apakah anaknya Susu itu disupport secara finansial sampai hari ini? Mungkin ada. Jawabannya Pak, iya disupport. Terus saya bilang, nah terus gimana daya juang yang muncul kalau semuanya sudah ada? Nggak bisa. Karenanya para bisnis, saran saya supaya mitos itu nggak terjadi generasi pertama bangun, generasi kedua bertangga dan generasi ketiga muncul, maka Anda perlu membangun karakter pejuang dalam diri Anda. Bukan terus kamu batasin semuanya, udah anakku dibuatkan hidup kiri seperti yang viral kemarin, yang di Cina, papanya ternyata konglomerat, tapi pura-pura jadi orang miskin, dia tidak demikian juga. Terus gimana caranya? Yang tadi Pak Cahyo tadi sempat tanyakan, buat anak Anda bekerja ikut orang. Saat anak Anda sudah bekerja ikut orang, dia menghasilkan penghasilan, maka stop finansial. Pak, kalau anak saya nanti menikah, waktu anak Anda menikah, maka juga sama. Tadi bekerja Anda sudah stop finansial, waktu menikah juga stop finansial, biar dia berdiri dengan kakinya sendiri. Kenapa? Karena itu akan memunculkan daya juangnya dia. Nah, waktu daya juangnya muncul, terus Anda wariskan perusahaan Anda, kira-kira perusahaan itu makin besar atau bertahan aja? Makin besar. Karena yang diturunkan ini sebetulnya value-nya dan kebiasaannya. Walaupun background keadaan keluarga sudah berbeda. Kalau dulu si papanya hidup serba terbatas, anaknya kan serba ada. Tapi bukan berarti serba ada ini tidak bisa dikondisikan. Contohnya, anak dikasih uang saku,
sebatas saja, nggak usah sampai berlebih. Kemudian anak diajarin melakukan bagiannya di rumah. Contoh anak saya hidup beda dengan saya Pak Cahyo. Anak saya hidup dengan semuanya ada. Tetapi semenjak SMP Pak Cahyo tidak ada pembantu di rumah. Anak saya suruh melakukan pekerjaan rumah. Itu karena kamu yang tanggung jawab. Jadi akhirnya anak saya mulai SMP terbiasa melakukan pekerjaan rumah karena tidak ada pembantu. Terus berikutnya saya ajari mandiri. Saya ikutkan yang namanya homestay di luar negeri 2 minggu Pak Cahyo. Dan dengan uang saku yang saya juga batasi. Tujuannya supaya membangun survival mood-nya, daya tahannya biar terbentuk, dan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan baru terbentuk Pak Cahyo. Kalau saya dulu miskin, nggak mungkin saya bisa lakukan itu. Mau ke Batu aja nggak punya duit gitu. Tapi sewaktu saya mampu, sekarang anak saya kondisikan. Begitu, dan anak saya info juga bahwa papa hanya biayai kamu sampai kuliah. Setelah itu kamu biayai dirimu sendiri. Gitu Pak Cahyo. Nah ini memang butuh kesiapan ya Pak ya. Betul. Dari bisnis owner atau bisnis untuk bisa seperti Bapak tadi. Ya. Tega nggak nih melakukan ini pada anaknya? Ya, kalau dulu tidak tega maka generasi mitos tadi itu bisa terjadi. Tapi kalau itu bisa objektif dan bisa tega maka mitos itu bisa tidak terjadi. Namun ada juga Pak Cahyo yang menarik bisa tambahkan. Nah, gimana? Ada beberapa pengusaha itu dengan nilai yang menurut saya, wah ini baru saya dengar ini. Tapi kelihatannya bagi pengusaha punya nilai yang ini Pak Cahyo, pemikiran ini. Jadi dia bilang gini, ya supaya anakku itu mau sama aku, mau dekat sama orang tuanya, ya sudah, dia gunakan uang sebagai daya tariknya Pak Cahyo. Jadi anak itu tidak diberikan warisan, warisan tidak dibagi, karena memang orang tuanya masih hidup. Tetapi dia membuat anaknya ketergantungan finansial kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya ini memasok uang terus ke anaknya, supaya anak itu nurut sama orang tuanya. Karena bergantung sama orang tuanya. Lu tidak bisa hidup tanpa uang gua. Tapi pertanyaan saya, waktu saya dengar ini, menurut saya ini konyol, menurut saya. Bisa jadi bisnis punya pemikiran lain, tapi menurut saya ini konyol. Kenapa? Karena anak itu di-drive oleh duit. Dekat sama orang tuanya, bukan berdasarkan relasi dari hati. Sementara hubungan itu dibangun dari hati. Betul kan? Hubungan dibangun dari hati, dari cinta yang dari dalam, bukan dari uang. Nah orang tua ini dengan uang supaya anaknya bisa ditarik, mendekat sama dia. Nah pertanyaan saya, berarti kan di relation ini diciptakan karena ada ketergantungan uang tadi. Iya. Betul. Menurut Pak Cahyo atau menurut Pak bisnis yang ada, itu memandulkan daya juang anak atau enggak? Sangat Pak, sangat sekali. Terus seandainya orang tuanya yang cukup kaya raya itu membiarkan ketergantungan ini, anak terus dibiayai sama dia dengan uang, daya juangnya kan menurut tadi Pak Cahyo. Pertanyaan saya, waktu orang tua ini tidak ada, akan jadi rebutan ya Pak ya. Mungkin. Satu, bisa jadi kemungkinan rebutan harta. Iya. Jadi ini akan rame. Betul. Atau yang kedua, karena dia tidak mampu menghasilkan uang sendiri kan Pak Cahyo. Setelah orang tuanya meninggal, terbagi, katakan orang tuanya punya warisan, terbagi, kira-kira dia apa kan Pak Cahyo? Mungkin habis dengan begitu saja. Dijual. Bisa jadi. Kalaupun tidak bisa dijual, katakanlah bisnis itu akhirnya anak itu ada di situ. Iya. Kira-kira pertumbuhan bisnisnya naik atau turun? Oh iya. Kemungkinan besar turun. Iya. Turun bangkrut. Iya. Anak jadi apa? Nggak jadi apa. Nggak jadi apa-apa. Miskin. Terus orang tua yang masih lagi katakanlah let's say masuk surga. Terus lihat anaknya di dunia miskin. Kira-kira hatinya seperti itu. Sudah pasti sedih sekali kan. Karena itu nggak bisa dengan pemikiran seperti itu. Anak di-drive dengan ketergantungan uang sama ayahnya, tidak bisa. Kita harus membuat anak itu mandiri, karena kita nggak tahu kapan ajal menjemput. Iya betul. Karenanya kita perlu persiapkan anak untuk mandiri. Secara finansial dia mampu menghasilkan, tidak bergantung pada usaha orang tuanya. Nah kalau orang bisa seperti itu Pak Cahyo, terus dikasih kepercayaan sama orang tuanya untuk meneruskan bisnis, kira-kira bisnisnya maju? Maju. Jadi nanti ngomongnya begini, generasi pertama membangun, generasi kedua memperbesar, generasi ketiga memultiplikasi. Itu yang sehingga generasinya itu dari bisnis itu bisa diturunkan 7 turunan. Dan ini ada Pak Cahyo. Salah satu komemorasi di Indonesia yang anaknya itu sempat viral beberapa waktu yang lalu menggunakan sepatu yang sempat dilakban atau diapain, tidak tahu ya. Ini salah satu anak orang terpandang
Indonesia salah satu dari keluarga terkaya di Indonesia. Dan beliau ngomong di suatu momen dengan isi saya sudah gathering gitu ya. Nah, waktu gathering itu dia mengatakan bahwa beliau ini adalah generasi ke-7 atau ke-9. Bayangkan generasi ke-7 dan 9 sekarang pun terus membesar. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan anaknya untuk mandiri, untuk menghargai nilai uang. Dan yang bersangkutan pun waktu memulai karir itu juga di luar. Dan berikutnya waktu dia di dalam itu pun tidak langsung posisi yang strategis. Dan di bisnis yang orang tuanya bangun semuanya jelas secara objektif. Siapa yang bisa gitu yang lain, yang nggak bisa kamu nggak bisa. Nah itulah yang membuat akhirnya perusahaan ini tumbuh sampai hari ini dan diturunkan sampai generasi ke-7 atau ke-9. Luar biasa kan? Biasa sekali ya. Nah ini sangat menarik ya topik kita di hari ini. Nah, saya mau tahu nih Pak, pesan terakhir Bapak atau pesan yang di akhir podcast ini untuk para pebisnis, terutama family business. Oke. Para family business, Anda pebisnis yang luar biasa, tidak perlu kecil hati dengan bisnis yang ada. Anda hanya perlu meleverage atau scale up dari bisnis Anda dengan menggunakan sistem yang mumpuni di perusahaan Anda. Dan sistem itu akan membuat Anda lebih objektif di dalam mengelola bisnis Anda. Dan juga mulai sekarang, mulai sisihkan waktu untuk anakmu, mulai membangun karakternya. Bukan hanya fokus di bisnis saja, tetapi mulailah membangun regenerasi, mulai anakmu waktu masih kecil. Pak, gimana kalau anak saya sudah besar sekarang? Mulai bangun sistemnya di bisnis Anda dulu, kemudian mulai cari waktu untuk Anda dating dengan anakmu. Mulai dekati anakmu, supaya anakmu bisa memahami engkau dan engkau bisa memahami anakmu. Dan waktu itu terjadi, maka generasi pertama membangun, generasi kedua memperbesar, generasi ketiga itu akan menduplikasi. Sukses untuk Anda para bisnis. Terima kasih untuk para pebisnis yang sudah menyaksikan. Semoga topik hari ini sangat bermanfaat dan bisa mengembangkan bisnis Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa.